Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita akan melakukan kajian dengan mengacu kepada buku pengantar fikih jual beli, dan sebagaimana yang dicantumkan dalam pengumuman, kita akan membahas makna dua akad dalam satu akad, yang ini nampaknya sudah beberapa kali kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Namun sekarang kita akan matangkan apa makna ini. Termasuk di antara syarat yang dilarang adalah mengajukan syarat dalam bentuk akad yang kedua sebagai tambahan dari akad pertama. Anda kasih catatan, silakan dibuka yang punya buku halaman 162. Yang punya buku silakan buka halaman 162. Anda kasih catatan di mana akad yang kedua tidak ada hubungannya dengan akad yang pertama. Di mana akad yang kedua tidak ada hubungannya dengan akad yang pertama. Sehingga saya buat sebuah ilustrasi. Ada akad satu yang itu merupakan akad utama, ditambah akad yang kedua. Yang akad kedua ini tidak ada hubungannya dengan akad pertama, namun akad yang kedua ini dijadikan sebagai akad tambahan syarat untuk akad satu. Dan itulah yang dimaksud menggabungkan dua akad dalam satu akad. Karena itu kita bisa pastikan adanya syarat akad yang kedua, syarat dalam bentuk akad yang kedua ini murni menguntungkan salah satu pihak. Sementara pihak yang kedua bisa jadi dia dirugikan, atau dia sebenarnya tidak menginginkannya tapi terpaksa melakukannya dalam rangka agar bisa melaksanakan akad yang pertama. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Dalam hadis yang menyebutkan 4 larangan jual beli sekaligus. Nabi SAW bersabda, "La yahillu salafun wa bai' wala syartani fi bai'in wala yabi' ma laisa indak." Kemudian satu lagi saya lupa ya. Nabi SAW mengatakan tidak halal utang digabung dengan jual beli. Tidak halal ada dua syarat dalam satu transaksi. Dan tidak boleh menjual barang yang tidak kamu miliki. Di sini potongan yang saya ambil adalah wala syartani fi bai'in, tidak boleh mengajukan dua syarat dalam satu transaksi. Tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli. Ulama berbeda pendapat mengenai makna dari hadis ini. Tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli. Ada yang mengatakan tidak boleh mengajukan dua kesepakatan, dua permintaan dalam transaksi jual beli, sehingga yang boleh hanya satu. Dan ini dipahami persis sebagaimana makna tekstualnya. Dohirnya kayak gitu, dipahami seperti itu. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Sehingga kalau ada orang yang membeli barang, saya beli HP, tapi saya minta tolong diinstalkan beberapa aplikasi. Lalu saya sebutkan 10 aplikasi. Yang kedua, tolong nanti HP ini dibungkus, kemudian dikasih pita, ya, ditulisi nama saya, kirimkan ke alamat yang saya tuju. Ini berarti di situ saya mengajukan dua syarat. Syarat yang pertama diinstal beberapa aplikasi. Syarat yang kedua dibungkus rapi, dikirim ke orang lain. Ketentuan ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena saya mengajukan dua syarat sebagaimana zahir hadis. Namun makna ini wallahu ta'ala alam termasuk makna yang lemah atau penjelasan yang kurang kuat. Karena kita diizinkan untuk mengajukan syarat apapun dalam sebuah transaksi. Sehingga
Kalau di situ hanya dibatasi satu, maka dalam transaksi orang akan mengalami banyak kesulitan. Membeli barang tapi banyak permintaan itu tidak boleh. Beli ikan, tolong dibersihkan, dimasakkan, diantar. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Ini lebih dari satu, ada tiga, menurut pendapat yang pertama tadi. Namun ini pendapat yang diperbolehkan. Namun pendapat yang kuat adalah syarat seperti ini diperbolehkan, karena orang berhak untuk mengajukan syarat pada saat dia bertransaksi sesuai dengan kesepakatan mereka. Ya. Sehingga kita simpulkan di sini bahwa pendapat yang pertama adalah pendapat yang lemah, pendapat yang memaknai hadis ini sesuai dengan teksnya. Dengan alasan kenapa itu lemah, alasannya adalah karena pada asalnya kita diizinkan untuk mengajukan syarat apapun sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud wala syartani fi bai'in, tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi, maknanya adalah tidak boleh melakukan jual beli inah, di mana ada orang yang menjual barang, namun dengan kesepakatan akan dibeli kembali oleh pihak penjual dengan harga yang lebih, atau dengan selisih harga, yang itu merupakan jual beli ainah. Dan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Bahkan di sebuah pernyataannya Ibnul Qayyim mengatakan, wala a'lam, dan aku tidak mengetahui adanya makna yang lebih tepat untuk hadis ini selain jual beli inah. Baik, saya ulang untuk jual beli inah, barangkali ada sebagian pemirsa yang belum memahami. Ini A, ini B. A butuh duit, lalu dia datang ke B. B, saya mau utang 5 juta. B ngerti riba itu haram, sehingga kalau dia ngutangi 5 juta, nanti dia tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan sebesar pun. Sementara B tidak ingin seperti itu. B ingin keluar uang itu ya kalau bisa balik lebih, sehingga B tidak mau ngutangi si A. Saya kalau ngutangi 5 juta, saya nggak dapat apa-apa. Saya mau minta kamu kelebihan, nanti nggak boleh, riba. Nah, akhirnya kemudian B menyarankan, gini saja, kalau jual beli dapat untung kan boleh, kalau utang dapat untung, memberi utang dapat untung tidak boleh, tapi kalau jual beli dapat untung boleh. Gini, ini saya punya HP, ini A, saya punya HP, saya jual HP ini kepada kamu senilai 6 juta. Nanti dibayar cicil, dikredit ya, dibayar cicil selama 6 bulan, sehingga nanti per bulan kamu nyicil 1 juta. Nah, setelah HP ini kamu bawa, kan jadi milik kamu tuh, jual lagi ke saya dengan harga 5 juta tunai, nanti langsung saya bayar 5 juta. Baik, mari kita lakukan. Nah, akhirnya dilakukanlah akad seperti tadi. Si B menjual HP ini kepada si A dengan harga 6 juta kredit, dicicil selama 6 kali dalam waktu 6 bulan. Lalu si A menjual HP ini kepada si B secara tunai seharga 5 juta. Lalu dibayarkanlah uang 5 juta kepada si A. Pulang si A, pulang si B. Si A pulang membawa apa? Si A pulang membawa uang 5 juta dan beban utang 6 juta yang nanti harus dibayar secara kredit cicilan sebanyak 6 kali. Si B pulang bawa HP dan dia membawa piutang senilai 6 juta. Baik, akad seperti ini namanya jual beli inah, dan jumhur ulama mengatakan jual beli inah itu haram karena hakikatnya adalah hailatur riba, kamuflase terhadap transaksi riba. Meskipun di situ ada transaksi jual beli, tapi aslinya akadnya adalah akad utang. Cuman barang ini hanya sebatas sebagai kamuflase
agar tidak disebut sebagai utang riba. Nah, kata Ibnu Qayyim, wala syartani fil bai' wala syartani fi bai'in, tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi. Itu maknanya adalah tidak boleh melakukan jual beli ina. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa yang dimaksud mengajukan dua syarat dalam satu syarat, maknanya adalah mengajukan akad yang kedua, di mana akad yang kedua itu merupakan syarat bagi akad yang pertama, padahal akad kedua tidak ada hubungannya dengan akad pertama. Dan ini disebutkan oleh Dr. Muhammad Hajj Al-Jazairi dalam salah satu artikel beliau, dan ini didukung oleh beberapa keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Di buku di halaman 163 Anda bisa baca. Ibnu Qudamah mengatakan, walau ba'ahu bisyartin ayyuslifahu aw yuqridahu aw syaratal mustari dzalika alai fa huwa muharramun wal bai'u batilun wa hadza madhhabu Malikin wasy-Syafi'i wa la a'lamu fihi khilafan. Jika si A menjual barang dengan syarat dia diberi utang, atau pembeli mensyaratkan diberi utang. Orang mau menjual, saya mau menjual barang saya asal Bapak ngutangi saya. Atau saya mau beli barang Bapak asal saya dikasih utang. Maka ini adalah perbuatan yang diharamkan dan transaksinya batil. Transaksinya tidak sah. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan saya tidak mengetahui adanya perbedaan dalam masalah ini. Kata Ibnu Qudamah, wala a'lamu fihi khilafan. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan dalam masalah ini, yaitu mensyaratkan adanya transaksi jual beli disyaratkan dengan transaksi utang piutang. Saya mau beli, tapi tolong saya diutangi. Bukan jual beli kredit ya, tapi tolong saya diutangi. Anda punya, misalnya si A punya toko, lalu si A ngasih utang kepada para warga. Siapa yang butuh utang silahkan datang ke toko. Kemudian B, C, D datang. Ini saya mau ngasih utang kepada warga per bulan 1 juta, tapi syaratnya wajib belanja di tempat saya. Syaratnya wajib belanja di tempat saya. Sehingga di situ mensyaratkan adanya akad, menggabungkan antara akad jual beli dengan akad utang, salah satunya dijadikan sebagai syarat. Bahkan Ibnu Qudamah melebar, tidak hanya dalam masalah akad jual beli. Beliau mengatakan di tempat yang lain, yang juga sama di Al-Mughni, beliau mengatakan, ayyashtarita aqdan fi aqdin nahwa ayyabi'ahu syai'an bisyartin ayyabi'ahu syai'an akhar, au yashtari minhu au yu'ajjirahu au yuzawwijahu au yuslifahu au yusarrifa lahu tsaman au ghaira dzalika fa hadza syartun fasidun yufsidu bihil bai'a sawa'an ishtaratahu al-ba'i' aw al-mushtari. Kata beliau, mempersyaratkan adanya akad kedua sebagai tambahan dari akad pertama, seperti si A menjual barang X dengan syarat si B harus menjual barangnya, atau membeli barangnya, atau menyewakannya, atau menikahkannya. Ini melebar beliau, bahkan sampai kasus akad nikah. Saya mau beli rumah Bapak, tapi dengan syarat saya dinikahkan dengan putri Bapak. Atau utang piutang, atau mengutanginya, atau menyerahkan uangnya ke tempat yang lain, atau semacamnya. Ini adalah kesepakatan yang batal dan membatalkan akad jual beli, baik yang mensyaratkan penjual atau pihak pembeli. Baik. Insyaallah dari sini cukup jelas mengenai makna menggabungkan dua syarat dalam satu syarat. Sekarang coba kita lihat ya, kesimpulan dari apa yang tadi kita sampaikan, yang ini menyebutkan tentang batasan menggabungkan dua akad dalam satu akad. Tadi kita sampaikan teorinya begini, akad 1 plus
akad 2 dengan ketentuan akad kedua ini tidak ada hubungannya dengan akad 1. Kita kasih ketentuan ya. Akad 2 tidak ada hubungan dengan akad 1. Ini yang pertama. Yang kedua, akad 2 adalah tambahan sebagai syarat akad 1. Berarti Anda bisa perhatikan posisi akad 1 adalah akad utama. Posisi akad 1 adalah akad utama. Ini akad utama. Sedangkan akad yang kedua adalah akad tambahan, yang tentu saja ini diajukan oleh salah satu pelaku akad. Salah satu pelaku akad siapa? Ya bisa penjual, bisa pembelinya. Dengan ketentuan ini ya, akad 2 tidak ada hubungan dengan akad 1. Tayyib. Ketika itu dilakukan, itulah yang dimaksud menggabungkan 2 akad dalam 1 akad. Sudah? Sekarang coba kita kembali ke sana ya. Saya bawa aja. Kecuali di sini saya sebutkan di halaman 164. Kecuali untuk akad tausiqat. Kecuali untuk akad tausiqat, dia bisa digabungkan dengan akad apapun. Anda ini sebenarnya judul ya. Anda bisa kasih stabilo ya, kasih highlight. Akad tausiqat bisa digabungkan dengan akad apapun. Anda kasih garis bawah. Kemudian keterangannya di bawahnya, kecuali akad tausiqat, yaitu penjaminan kepercayaan. Akad ini bisa digabungkan dengan akad apapun, termasuk akad jual beli, akad utang piutang, akad gadai, dan seterusnya, atau akad-akad yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudiyyin ila ajalin warahanahu dir'an min hadid. Nabi SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi, dan itu dilakukan secara utang, lalu beliau menggadaikan baju besinya. Tayyib. Barangkali masih ingat, dulu kita punya pembagian akad dilihat dari bentuknya. Ada akad mu'awadot, ada akad tabarruat, ada akad syarokah. Di buku ada ya, di bab mengenal akad. Kemudian ada akad tausiqat. Baik, ini hanya mengulang pelajaran yang dulu. Akad komersil, akad sosial, akad kerjasama, akad penjaminan kepercayaan. Ada satu lagi akad irfak, tapi saya lebih cenderung akad irfak kita masukkan ke akad tabarruat. Sudah? 3 akad yang pertama ini, jika digabungkan dengan dijadikan sebagai ketentuan syarat, maka masuk kategori di atas. Menggabungkan akad 1 dengan akad 2, di mana akad 1 adalah akad utama dan akad 2 akad tambahan. Contohnya gimana Pak? Misalnya muawadot dengan tabarruat, komersil dengan sosial misalnya. Komersil dengan sosial. Contoh akad sosial adalah akad utang. Contoh akad sosial akad utang. Contoh komersil adalah akad jual beli.
Jual beli digabung dengan utang tidak boleh. Bahkan itu dengan ijma ulama sebagaimana yang tadi dinyatakan oleh Ibnu Qudamah. Contoh yang lain, syarokah. Syarokah di situ ada mudharabah, akad kerjasama. Ada akad mudharabah, ada akad musyarakah. Ketika ini digabungkan dengan akad komersil atau dengan akad sosial, nanti jadinya sama seperti di atas. Misalnya begini, si A datang ke tempat saya, Pak, saya butuh utang. Berapa? 10 juta. Oh, bisa. Bisa, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah Anda harus terlibat dalam kerjasama antar kita. Anda harus terlibat dalam kerjasama antar kita. Kita akan melakukan usaha bersama. Kamu akan saya kasih utang dengan syarat kamu harus terlibat dalam kerjasama. Nah, itu jelas tidak boleh ya. Sebenarnya dia nggak mau kerjasama. Akhirnya dia terpaksa bergabung karena ingin dapat utang. Atau misalnya begini, misalnya si A dan si B kerjasama beli mobil rental. Tapi disyaratkan, A mensyaratkan saya mau untuk kerjasama beli mobil rental, tapi dengan syarat nanti mobil itu harus kamu beli. Nanti mobil itu harus kamu beli. Ini juga nggak boleh karena jadinya mensyaratkan akad kerjasama dengan akad komersil. Dipahami ya? Tayyib. Dan seterusnya, kecuali yang ini, yang keempat ini, akad tausiqat. Nah, ini bisa digabungkan ke akad yang lain. Mau digabungkan ke syarokah bisa, digabungkan dengan tabaruat bisa, digabungkan dengan muawadud bisa. Contoh digabungkan dengan syarokah. Misalnya, saya mau kerjasama, tapi dengan syarat nanti saya minta jaminan ya. Saya ngasih modal kepada si A 10 juta. Silakan kamu pakai untuk usaha, tapi saya minta tolong kamu kasih jaminan. Misalnya berupa sertifikat tanah atau apa. Jaminan itu untuk membuktikan bahwasanya kamu ini serius dalam melakukan kerjasama. Hukumnya diperbolehkan. Atau ketabaruat, contohnya akad utang. Saya mau ngasih utang, tapi tolong ada jaminan. Ini juga boleh. Komersil, akad muawadot, contohnya jual beli kredit. Bapak kalau beli ini secara kredit, Bapak harus menyerahkan BPKB-nya sebagai jaminan. Itu juga boleh. Baik, sehingga untuk tausiqat digabungkan ke yang lain, silahkan. Sudah? Ini yang perlu kita pahami terkait makna dua akad dalam satu akad. Tayyib. Berikutnya coba kita bahas mengenai franchise ya, mengenai franchise. Karena sudah disampaikan dalam pengumuman. Ada keterangan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Dr. Muhammad Siddiqi Burnu hafizahullah ta'ala. Beliau punya sebuah buku judulnya Al-Wajiz fi Idahi Qawaidil Fiqhi Al-Kulliyah, penjelasan tentang kaidah-kaidah fikih besar. Yang di situ beliau menyebutkan ada 6 kaidah fikih besar dan berikut turunannya. Beliau menjelaskan tentang kaidah at-tabi' tabi'. Yang namanya pengikut itu hanya bisa mengikuti. At-tabi'u tabi'un. Yang namanya pengikut hanya bisa mengikuti. Artinya dia tidak bisa berdiri sendiri. Kata beliau, "Innama kana tabi'an li ghairihi fil wujuhi la yanfaridu bil hukmi bal yadkhulu fil hukmi ma'a matbu'ihi. Wal murad bit tabi' huna ma la yujadu mustaqillan bi nafsihi bal wujuduhu tabi'un li wujudi ghairihi fa hadza la yanfakku hukmuhu an hukmi matbu'ihi." Sesuatu yang menjadi tabi' bagi yang lain, sesuatu yang keberadaannya menjadi pengikut bagi yang lain, la yanfaridu bil hukmi, dia tidak disendirikan hukumnya. Bal yadkhulu fil hukmi ma'a matbu'ihi, namun hukumnya dimasukkan bersama dengan yang diikuti. Dan yang dimaksud dengan tabi' di sini adalah yang keberadaannya
sesuatu yang keberadaannya tidak bisa berdiri sendiri. Bal wujudu tabi'in li wujudi ghairihi. Namun dia ada disebabkan karena ada pokoknya, ada induknya. Fa hadza la yanfakku hukmuhu an hukmi matbu'ihi. Maka hukum yang berlaku bagi tabi' ini tidak berlaku bagi, atau hukum yang berlaku bagi tabi' ini sama hukumnya dengan pokoknya, dengan induknya. Tayyib. Saya kasih penjelasan seperti ini ya. Jadi ada akad, terkadang ada tawabi akad. Ada akad, ada pelengkap akad. Sebut saja tawabi itu adalah pelengkap ya. Ada kaidah yang mengatakan at-tabi'u tabi'un. At-tabi' tabi'. Yang namanya pengikut hanya bisa mengikuti. Dalam arti dia tidak bisa berdiri sendiri. Pengikut itu tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga hukum yang berlaku bagi pengikut mengikuti induknya. Dia tidak dihukumi sendiri. Contohnya apa Pak? Kok biar nggak bingung ya. Baik, Anda bisa lihat misalnya sapi bunting atau binatang bunting misalnya. Ada orang mau menjual sapi bunting. Tentu otomatis dia harus menjual apanya? Anaknya. Sehingga anaknya bisa nggak disendirikan? Oh, nggak bisa. Maka ketika orang menjual sapi bunting, ini kan ada akad satu, objeknya sapi bunting, plus akad dua, objeknya anaknya. Di mana akad dua ini adalah akad pelengkap. Sehingga nggak mungkin ketika orang jual beli sapi bunting, saya mau induknya saja, anaknya enggak. Wah, kalau gitu kita sesar dulu sapinya. Nah, disesar, anaknya dikeluarkan, terus ditaruh di kandang. Setelah itu induknya dibawa oleh pembeli. Nggak mungkin itu terjadi. Maka begitu dia membeli sapi bunting, otomatis dia juga harus beli anaknya. Nah, yang seperti ini tidak termasuk menggabungkan dua akad dalam satu akad yang tadi kita bahas. Kenapa? Karena tadi ada ketentuan ini ya. Akad kedua tidak ada hubungannya dengan akad pertama. Kalau ini akad kedua adalah pelengkap bagi akad pertama. Dalam kasus ini akad kedua adalah pelengkap bagi akad pertama. Beli burung, otomatis beli kurungan. Karena nggak mungkin orang ketika beli burung, akhirnya manuknya tak cekel sampai rumah, ya, nyekeli manuk sampai rumah, itu nggak mungkin. Mati itu burung. Nah, otomatis dia harus beli kurungan. Ini dengan kondisi misalnya dia beli burung nggak bawa apa-apa. Ya, kalau dia sudah bawa kandangnya ya nggak masalah. Maka dia beli burung plus beli kurungan. Misalnya. Meskipun itu dua hal yang dijadikan sebagai syarat, tidak masalah. Termasuk misalnya ada banyak hal ya. Misalnya beli beli tanah, maka orang juga harus beli akses menuju tanah itu. Sehingga Anda tidak mungkin beli tanah di dalam tapi aksesnya nggak ada. Nanti jadinya lompat. Masuk Pak Eko. Nah, itu kan salah satu pengaruh karena tabi akad itu tidak diikutkan. Sehingga yang namanya beli tanah ya otomatis beli akses menuju tanah itu. Nah, itulah yang kami maksud dengan pelengkap. Baik, saya masih lanjutkan penjelasan dari Syekh Muhammad Sidki Burno. Lalu kata beliau masuk dalam masalah fikih jual beli. Fa'ala hadza,
kullu ma jara fil urfi ala annahu min mustamilatil mabi fil bai'i min ghairi dzikrin. Karena itulah semua yang menjadi bagian dari objek transaksi menurut urf yang berlaku di masyarakat, maka dia harus diikutkan dalam transaksi meskipun dia tidak disebutkan. Meskipun dia tidak disebutkan tersendiri. Seperti tadi ya, beli sapi bunting, ya kita tidak melakukan akad anaknya, tapi langsung jadikan satu. Beli tanah, mungkin kita tidak membicarakan akad jalannya, tapi langsung jadi satu. Ini semuanya jadi berapa? Total sekian. Nah, termasuk diantaranya kemarin ya, yang ditanyakan, ya, ada orang beli online, ya, beli online, maka otomatis dia harus menyediakan jasa kurir. Berarti di situ akad 1 jual beli, akad 2-nya ijarah jasa kurir. Tapi ini kan pelengkap. Akad sewa jasa ini pelengkap. Karena objek tidak akan bisa dimiliki oleh pembeli kalau tidak ada akad yang kedua ini. Dan ini bukan termasuk menggabungkan 2 akad dalam 1 akad yang terlarang tadi. Baik, sekarang kita akan masuk ke franchise. Saya awali terlebih dahulu ketika membahas franchise adalah melihat subjeknya. Siapa subjek franchise? Ada 2, franchisor, dan yang kedua adalah franchisee. Ini pemilik pewaralaba ya, pemilik waralaba. Yang ini konsumen. Ini konsumen. Baik, atau pembeli waralaba. Sekarang selanjutnya kita lihat objeknya. Kita lihat objeknya. Objek franchise. Objek franchise apa saja? Objek franchise sebenarnya yang ditransaksikan dalam franchise itu apa? 1, brand. Dan ini yang paling utama. Yang kedua, agar brand ini terjaga, maka produknya harus dibuat sesuai dengan SOP tertentu. Ada SOP. Dan SOP itu hak miliknya franchisor. Yang ketiga, misalnya dia adalah makanan, maka ada bahan baku. Baik, kita perhatikan di sini. Ada sebuah brand, anggaplah misalnya ayam goreng Sahla. Ayam goreng Sahla sudah terkenal di mana-mana. Bahkan banyak orang yang sudah punya dia banyak pelanggan, dia punya ciri khas tertentu. Oh, rasanya kayak gini. Berarti nama mereknya adalah brand. Untuk bisa membuat ayam goreng Sahla ini ada SOP-nya. Oh, ini ayamnya tidak disembelih tapi diburu. Ayamnya suruh lari, ditembak. Misalnya ya jelas tidak boleh kayak gitu, harus ditangkap dulu ya. Dia ditembak, setelah ditembak terus baru disembelih. Nah, setelah disembelih kemudian dibubuti bulunya. Nah, terus ada SOP-nya, cara masaknya, termasuk bagaimana cara masaknya, itu SOP. Bahan bakunya khusus, hanya ayam yang berasal dari pelosok Gunung Kidul. Kalau yang tidak dari Gunung Kidul tidak bisa. Kemudian dia misalnya kayunya harus areng dari batok kelapa dari Kulon Progo. Kalau nggak dari Kulon Progo nggak bisa. Dan seterusnya. Ini bahan baku. Maka pada waktu franchisee membeli
franchise, berarti kan otomatis dia beli ketiga objek ini. Otomatis dia harus beli ketiga objek ini. Karena ini satu kesatuan. Anda nggak mungkin hanya beli brandnya saja, sementara SOP-nya boleh ngarang sendiri, bahan bakunya bebas. Rusak itu brand. Brand KFC, tapi SOP-nya SOP misalnya SOP Rocket Chicken. Bahan bakunya tambah gudeg, ya rusak nanti jadinya. Nggak jadi KFC lagi. Sehingga ini satu kesatuan. Baik. Nah, yang kita pahami begini. Biasanya kan setelah beli brand, misalnya ya, harga, ini misal, harga untuk satu franchise adalah 200 juta. Yang nilai 200 juta ini sebanding dengan SOP, sebanding dengan brand, atau tidak, brand nggak masuk. Nilai 200 juta ini sebanding dengan nilai SOP plus bahan baku. Tapi nanti dia tetap minta kan ya, dia tetap minta plus 5% omset misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan bagian yang terakhir ini, loh kenapa kok dia masih minta 5% omset, padahal sudah saya bayar senilai 200 juta untuk mendapatkan SOP dan bahan baku. Jawabannya kenapa harus ada 5%? Anda lihat ini, brand. Brand itu apakah dia dijual? Tidak. Mahal sekali brand dijual. Brand itu tidak dijual. Sehingga boleh dipakai tapi tidak dijual. Brand itu apakah disewakan? Mungkin disewakan. Brand itu apakah bisa dijadikan media kerjasama yang lain? Mungkin juga. Baik. Berarti kalau gambarannya ini 200 juta lalu plus 5% omset, kita bisa menebak berarti nilai ini adalah untuk brand. Sudah? Sehingga akadnya begini ya, akadnya begini. Brand, kelihatan nggak ini? Brand ini akadnya akad musyarakah, akad syarokah ini, akad kerjasama. Ini akadnya akad musyarakah. Baik. Yang kedua SOP. Yang ketiga bahan baku. SOP ini akadnya akad sewa, karena SOP tidak dijual. SOP tetap menjadi hak milik bagi pemilik franchise, franchisor. Bahan baku ini yang dijual karena dia habis pakai. Ini yang jual beli. Sudah? Ada berapa akad? 3 akad ya. 1, 2, 3. Tapi akad yang utama brand dengan akad syarokah, dari sini dia dapat 5%, karena akad kerjasama kan dapat persentase ya. Ini akad pertama. Akad yang kedua, akad sewa. Dia sewa SOP dengan harga misalnya 50 juta untuk dipakai dalam waktu setahun, nanti tahun depan memperbarui lagi. Akad yang ketiga, akad jual beli bahan baku. Ini misalnya harganya 150 juta. Dan ini diperbolehkan menurut pendapat yang lebih kuat, meskipun kita menghargai adanya pendapat yang melarang, karena tidak ada pelanggaran syar'i di sana. Loh, bukankah ini menggabungkan 2 akad dalam 1 akad? Nah, lihat ini. Lihat ini. Yang terjadi adalah akad 1 sebagai akad utama, akad 2 sebagai akad pelengkap dari akad utama. Kalau ini boleh. Tapi kalau tidak ada hubungannya, nggak boleh. SOP dengan bahan baku ada nggak hubungannya dengan brand? Ya erat sekali, karena kalau tanpa SOP, tanpa bahan baku, brandnya rusak. Justru ketika Anda menggunakan brand itu, dalam benak konsumen kan rasanya seperti ini.
Dia punya ciri khas kayak gini. Anda yang sudah pernah haji atau umroh tentu mengenal ini ya. Nama ayam al-baik ya. Al-baik. Wah, ini kan termasuk ayam yang paling legendaris atau yang paling dicari oleh banyak jamaah haji atau umroh. Untuk bisa beli saja harus ngantri dalam waktu yang panjang katanya ya, dalam waktu yang lama. Dia punya ciri khas dan cara masaknya ada cara khusus. Bahan bakunya ada cara khusus, ada bahan baku khusus. Anda taunya brand Al-Baik itu ya ayam yang di dalamnya itu ada bumbunya dan dia bisa awet, bahkan selama 3 hari itu nggak basi. Kita pernah ya beli ayam Al-Baik ya, karena begitu datang masuk hotel langsung dikasih ayam Al-Baik oleh pihak travel, udah disimpan di hotel karena tiap hari kan kenyang terus. Akhirnya ayam ini nggak kemakan-makan sampai 3 hari tapi tetap seger. Maksud saya tidak basi, meskipun dia tidak sebagaimana waktu angetnya. Jadi dimakan tidak basi. Tayyib. Nah, itu salah satu di antara pengaruh adanya SOP dan bahan baku. Anda pakai brand Al-Baik tapi menggunakan KFC atau menggunakan McD ya tentu beda rasa dan mungkin beda kualitas jadinya. Tayyib. Itu yang bisa kita sampaikan, semoga bisa dipahami terkait masalah franchise. Dan Mendagri membuat peraturan Menteri Perdagangan terkait masalah franchise. Kapan seseorang boleh menjual franchise? Ada peraturan pemerintah nomor 42 tahun 207 tentang waralaba. Ada 6 kriteria yang harus dipenuhi pengusaha waralaba yang ingin mendaftarkan usaha waralabanya. Pertama, harus memiliki karakteristik bisnis yang spesifik. Dan ini juga sejalan dengan syariat, karena kalau tidak ada yang spesifik, ngapain dia jual? Misalnya jual nasi dimasak pakai merek. Kalau terlalu mudah ditiru, tidak spesifik, nanti pembelinya tidak punya kesempatan untuk memasarkan karena terlalu mudah ditiru. Yang kedua, terbukti memberikan keuntungan. Karena itu harus ada masa usaha. Ada yang menyebutkan minimal sudah berumur 5 tahun. Sehingga kalau baru buka terus langsung franchise, ya itu mungkin pihak pembeli franchise ini baru buka, berarti kan dia ikut berjuang membangun pasar. Pembelinya ikut berjuang membangun pasar. Ya, jelas ini merugikan pihak pembeli. Yang ketiga, memiliki standar tertulis dari jasa yang diberikan. Standar tertulis dari jasa yang diberikan. Ada SOP-nya. Yang keempat, mudah diajarkan dan diaplikasikan. Kalau seperti membuat coding aplikasi atau apa misalnya membuat teknologi atau termasuk tulisan ya. Misalnya Muamalah Publishing adalah brand yang selalu menerbitkan buku-buku saya. Baik, brand ini saya jual. Silahkan gunakan Muamalah Publishing. Tapi Anda harus menulis buku muamalah maliyah yang memenuhi standar Muamalah Publishing. Wah, itu akan susah. Nah, yang kayak gini tidak bisa difranchise-kan. Yang kelima, ketersediaan dukungan dan pengawasan dari pemilik waralaba. Ini jelas ya, nanti dia ngasih coaching misalnya. Dan yang keenam, memiliki hak kekayaan intelektual yang terdaftar. Ini 6 yang dinyatakan dalam UU, ada dalam PP, peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007. Tayyib, wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya bagi Anda yang mau bergabung, kami persilahkan di nomor yang sudah tertera di Lotrade 0812 2444 3344. Kita angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanyakan Ustaz, saya bergerak di bidang ekspor pertanian Ustaz. Kemudian si buyer saya dari luar itu mempercayakan spek barang itu ke saya. Setelah itu ketika barang sampai di tujuan, dia ada komplain ke saya dalam hal tertentu. Kemudian kita negosiasi dan dia melakukan pemotongan. Apakah ini dibenarkan secara syariah? Baik. Satu Ustaz. Kedua, kadang-kadang dia meletakkan QC dan saya minta QC di tempat saya supaya transaksi itu selesai di Indonesia. Nah, ketika QC-nya datang dan semua sudah selesai dan sudah di konter dan sampai. Nah, bagaimana mengatasi masalah ini dalam melakukan transaksi sifatnya dibenarkan dalam Islam? Itu aja Ustaz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus yang pertama, ini sudah pernah kita bahas di bab tentang hak khiyar aib ya. Mungkin Anda bisa mengulang kembali di khiyar aib di halaman 120. Saya menyebutkan khiyar aib adalah hak pembeli. Jika ada aib barang, maka pembeli memiliki 3 hak. 3 hak itu adalah membatalkan transaksi sehingga barang dikembalikan, uang dikembalikan. Yang kedua, barang tetap dimiliki atau tidak dikembalikan, tetap dimiliki oleh pembeli. Namun pembeli minta hak berupa al-arsyu. Al-arsyu itu adalah potongan harga disebabkan karena misalnya ada aib di sana. Yang ketiga, direlakan semuanya. Dia tidak batalkan dan juga tidak minta ganti rugi. Baik. Ketiga ini diperbolehkan dan itu haknya pembeli sebagai khiyar aib. Karena itu untuk kasus ketika Anda menerima komplain dari barang, maka kembali kepada kesepakatan antara Anda dengan pembeli. Kalau pembeli misalnya ridho dengan potongan sekian atau bahkan dia ridho nggak minta potongan sama sekali, hukumnya diperbolehkan dan itu haknya pembeli. Namun dengan ketentuannya, itu betul-betul cacat yang berhak untuk dijadikan sebagai alasan mengajukan khiyar aib dan bukan sebatas alasan yang tidak kuat untuk membatalkan akad. Kemudian yang kedua tadi sebenarnya suaranya agak putus ya. Tentang masalah QC yang saya pahami ya, quality control, di mana pihak pembeli menyerahkan kepada Anda untuk mencarikan orang yang bisa melakukan QC. Intinya seperti ini, kembali kepada kesepakatan. Karena ini bagian dari masalah teknis. Sehingga kalau itu sudah ditetapkan misalnya lembaga A yang nanti akan melakukan quality control dan pembeli ridho, lalu dia melakukan quality control sesuai dengan standar yang dia punya, kemudian akad selesai dilakukan, maka jual belinya lazim mengikat, sehingga tidak bisa dibatalkan sepihak. Begitu sampai di tujuan kok ada kerusakan, yaitu resiko yang harus ditanggung oleh pihak penjual, sehingga pembeli berhak untuk mendapatkan potongan sesuai yang disepakati. Wallahu ta'ala alam. Karena selama barang itu belum diterima oleh pembeli dalam proses pengiriman, maka barang itu menjadi tanggung jawab penjual. Tayyib. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, Ana mau nanya Ustaz. Ana usaha percetakan Ustaz, bikin stiker design begitu. Nah, ini ada perusahaan yang pesan kepada Ana, dia mensyaratkan waktu awal itu pembayaran 3 bulan Ustaz setelah barang selesai, tapi Ana
tidak mau karena terlalu lama bagi anak. Mereka membayar menghitung kebutuhan 1 tahun, terus mereka bayar di depan semuanya. Tapi setelah duit dikasih, anak baru tahu kalau iya Pak, putus ya, putus. Tayyib, kita tunggu penelpon berikutnya sambil dibacakan pertanyaan melalui WA. Dari Yoga di Bali, terkait perjanjian yang ada syarat batil seperti penyedia jasa yang sudah diatur negara, kemarin dijelaskan kalau konsumen boleh menandatangani perjanjian tersebut. Yang saya tanyakan, kalau dari sisi penyedia, apa hukumnya pegawai yang tanda tangan di perjanjian tersebut, Ustaz? Hukumnya pegawai yang tanda tangan di perjanjian. Perjanjian yang ada syarat batilnya seperti perusahaan yang diatur oleh negara. Tayyib. Baik. Untuk perjanjian yang di situ ada klausul batil, jika posisi Anda sebagai konsumen, satu ya, yang tidak punya kendali sama sekali, yang kemarin kita sebut dengan akad id'an, sehingga kita hanya bisa nggih dan nggih ya, iya dan iya, hanya bisa tanda tangan, centang-centang. Kita nggak punya pilihan. Yang kedua, objek itu sangat kita butuhkan. Kalau Anda tidak butuh ya jangan dilakukan. Kemudian yang ketiga, pelanggaran yang ada di sana memungkinkan untuk dihindari, maka melakukan akad seperti ini diperbolehkan. Nah, kalau posisi Anda sebagai karyawan, maksudnya adalah karyawan perusahaan itu, dan Anda punya kebijakan untuk menentukan klausul itu ada atau tidak, maka Anda berkewajiban untuk menghilangkannya. Misalnya Anda kerja di Telkom atau kerja di PLN, dan Anda yang mengatur kebijakan denda keterlambatan. Nah, karena Anda yang mengatur, berarti Anda punya kuasa, maka wajib untuk dihilangkan klausul-klausul batil. Tapi kalau Anda sebagai karyawan biasa yang tidak punya kebijakan, Anda bawahan, atasnya yang punya kebijakan, kemudian Anda hanya diminta untuk menyampaikan perjanjian itu kepada yang lain dan Anda tanda tangan. Mungkin tahap yang pertama kita minta sebaiknya Anda alih divisi dulu. Anda minta bisa melayani divisi yang lain, ini biar orang lain, bukan Anda, agar kita tidak terlibat dalam transaksi yang batil ini. Tapi kalau nggak bisa, wallahu ta'ala alam, jika memang nggak ada pilihan ya silahkan dilanjutkan. Wallahu alam. Tayyib. Kita coba angkat penelpon. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon volume televisinya dikecilkan. Iya, ini Ustadz mau nanya di luar tema terkait sholat. Pada saat tasyahud awal itu kita udah bersyahadat atau belum ya? Kemudian kan itu ada waktu ijabah untuk berdoa di tasyahud akhir, itu tangan masih menunjuk atau enggak ya Ustadz ya? Sama kalau di kondisi itu boleh berdoa dari Al-Quran nggak di akhir sholat itu? Kemudian kalau sholat yang 2 rakaat itu kita duduknya iftiros atau tawaruk ya Ustaz? Syukron, jazakallah khair. Nah, wa jazakumullah khairan. Baik, untuk tasyahud awal apakah kita disyariatkan untuk membaca salawat? Jawabannya disyariatkan. Namun salawat untuk tasyahud awal hukumnya anjuran dan tidak wajib. Hukumnya anjuran dan tidak wajib. Seingat saya yang menyampaikan ini adalah Imam Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan ijma' ulama tidak wajib. Ulama sepakat tidak wajib. Dalam syarah yang beliau berikan untuk Muntaqal Akhbar, beliau mengatakan tasyahud awal membaca salawat tidak wajib dengan sepakat ulama. Meskipun disyariatkan dalam arti ketika diamalkan dia mendapatkan pahala sunnah bersolawat di tasyahud awal. Kalau solawat di tasyahud akhir, pendapat yang kuat hukumnya wajib, dan ini pendapat Syafi'iyah. Sehingga kalau ada orang yang sholat kemudian tasyahud akhir dia sengaja tidak bersolawat, maka sholatnya batal. Kemudian yang kedua,
mengenai mengacungkan jari telunjuk ketika sedang berdoa pada saat tasyahud akhir. Apakah itu tetap diacungkan ataukah dihentikan? Jawabannya tetap diacungkan menurut pendapat yang kuat. Ulama beda pendapat mengenai kapan mengacungkan jari ini. Ada yang mengatakan mengacungkan jari itu hanya ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, setelah itu ditutup lagi. Ada yang mengatakan mengacungkan jari sejak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sampai akhir sholawat, sampai akhir tasyahud. Ada yang mengatakan diacungkan dari awal, sejak at-tahiyatu lillah sudah mengacungkan. Ada khilaf dalam masalah ini, dan ini khilaf yang ringan. Yang saya maksud khilaf yang ringan dalam arti ini khilaf ijtihadiyah. Perbedaannya terjadi karena perbedaan dalam memahami teks dalil. Dan kita kedepankan sikap saling toleransi. Kemudian yang kedua adalah jika mau mengetahui pendapat yang paling mendekati kebenaran, maka Anda bisa lakukan diskusi dengan yang lain atau membaca beberapa pendapat yang lain untuk melihat mana yang lebih mendekati. Secara pribadi, saya lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa isyarat jari itu dilakukan sejak mulai tasyahud, sejak at-tahiyatu lillah sampai akhir tasyahud, sehingga sampai salam. Begitu mau salam ditutup terus salam. Selanjutnya untuk berdoa dengan menggunakan Al-Quran, apakah diperbolehkan? Kembali kepada niat, ya. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu mendapatkan sesuatu sebagaimana yang dia niatkan. Sehingga kalau niatnya dia berdoa, maka boleh, baik dari Al-Quran maupun dari hadis, bahkan sampai pun ketika sujud. Ada larangan untuk membaca Quran ketika sujud, namun Nabi SAW melarang membaca Quran ketika sujud. Dan para ulama menjelaskan berdoa ketika sujud dengan menggunakan redaksi dari Al-Quran, hukumnya boleh dengan syarat niatnya berdoa, bukan niatnya untuk membaca Quran. Karena seseorang dihukumi sesuai dengan niat yang dia miliki. Wallahu ta'ala alam. Nah, tayyib, kita tunggu penelpon berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apabila akad utang dengan syarat gadai dengan tempo waktu lalu di saat jatuh tempo belum bisa bayar, maka solusi menurut syariah gimana, Ustaz? Tayyib. Kita coba sambil angkat penelpon. Silahkan. Halo. Silakan, Pak. Halo. Silakan, mohon volume televisinya dikecilkan ya. Baik, kita baca pertanyaan tadi. Utang bergadai, ternyata utangnya tidak memenuhi atau tidak bisa diselesaikan sampai jatuh tempo selesai. Bagaimana nasib gadainya? Tidak pindah milik secara otomatis. Tidak pindah milik secara otomatis. Namun yang dilakukan adalah nanti barang gadai itu dijual ke pihak ketiga. Kemudian setelah laku, hasilnya dipakai untuk melunasi utang. Jika masih ada sisa, sisanya dikembalikan kepada orang yang berutang, yang dia merupakan pemilik barang gadai. Wallahu a'lam. Tayyib. Silahkan Bapak. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Pak. Ustaz mau nanya, begini Ustaz, bagaimana ya hukumnya kalau kita dapat asuransi jasa raja dan kecelakaan itu apakah bisa kita ambil? Terus pertanyaan kedua, kalau saya kadang-kadang mengurus birokrasi itu kalau sendiri kan susah. Terus kalau mengurus pakai biro jasa, di mana biro jasa itu kadang mereka menyuap ke pemerintah, apakah kita juga mendapat dosanya itu? Terus yang terakhir Ustaz, kalau kita memberi kayak hadiah kepada guru ngaji, di mana guru ngaji itu tidak mendapat
gaji dari masjid itu hukumnya gimana? Seperti itu saja. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan asuransi jasara harja? Jika ada orang kecelakaan lalu dia dikasih asuransi jasara harja. Asuransi jasara harja ini BUMN ya, jasara harja. Dikelola oleh negara dan pembayaran preminya itu digabungkan dengan ketika orang membayar pajak kendaraan. Yang saya tahu nilainya kecil ya. 25.000 kalau tidak salah. Nilainya kecil 25.000 untuk masa 1 tahun. Wallahu ta'ala alam, barangkali ini lebih mendekati kepada asuransi sosial. Asuransi sosial itu sifatnya urunan. Urunan, ya kita urun, nanti kita gabungkan jadi dana bersama. Lalu dana itu kita gunakan untuk menyantuni orang yang sedang sakit. Dan kita belum bahas asuransi secara detail. Namun untuk asuransi sosial, apalagi dikelola oleh negara, hukumnya diperbolehkan. Sehingga dalam hal ini tidak termasuk akad gharar. Ciri khas asuransi sosial, tujuan para nasabah, tujuan para peserta, ya, termasuk saya juga pasti akan terlibat, orang lain yang ada di sekitar saya terlibat. Tujuannya adalah dalam rangka untuk bantu. Ini saya bayarkan dengan niat bantu. Jika nanti ada orang yang mengalami kecelakaan, maka semoga dana ini bisa membantu mereka. Sehingga niat dari awal bukan saya berharap saya yang dapat ya, karena kan berarti berharap kecelakaan. Sehingga ketika tidak ada unsur seperti itu, sama sekali tidak ada unsur komersil, bukan untuk cari untung, semoga tidak masalah. Kemudian mengenai biro jasa perizinan, wallahu ta'ala alam, pada asalnya harus sesuai SOP. SOP-nya seperti ini, Anda jalankan sesuai SOP. Nah, masalah nanti di tengah jalan terbentur A, terbentur B, atau apa misalnya dia kemudian minta sogok dan seterusnya. Jika kita sudah lakukan sesuai SOP dan hak kita untuk mendapatkan izin karena kita sudah sesuai SOP, insya Allah memberikan sogok dalam masalah ini tidak masalah, karena kita ngasih sogok di posisi kita mengambil hak, dan sogok dalam rangka mengambil hak hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau itu belum menjadi hak Anda, ya, belum menjadi hak Anda, maka nyogok hukumnya dilarang. Kemudian untuk hadiah bagi guru ngaji yang beliau sudah mendapatkan gaji dari masjid. Yang jadi pertanyaan begini, apa tugas guru ngaji ini tinggal di masjid atau dia dikasih gaji dari masjid? Oh, tugasnya cuman ngimami dan jadi marbot misalnya, bersih-bersih. Kalau untuk ngajar bebas, dia punya banyak waktu longgar. Nah, kalau dia punya banyak waktu longgar, dalam arti ngajarnya itu di luar tugas dia sebagai takmir masjid, maka insya Allah dikasih hadiah karena dia ngajari ngaji, boleh. Tapi kalau memang tugasnya, misalnya masjid punya TPA, lalu dia merekrut beberapa ustadz muda, lalu ustadz ini diminta untuk ngajari dan dibayar oleh lembaga TPA ini, maka dia dikasih hadiah nggak boleh, karena dia sudah mendapatkan gaji dari lembaga yang menugaskannya. Wallahu ta'ala alam. Baik, satu pertanyaan melalui WA, silahkan. Apakah termasuk 2 akad dalam 1 akad? Misalnya saya tukar tambah mobil, lalu nambahnya saya kredit, boleh atau tidak Ustaz? Tukar tambah seperti ini masuk dalam akad muqayyadah ya, barter, dan insya Allah tidak masalah, bukan termasuk 2 akad dalam 1 akad. Itu 1 akad, yaitu akad jual beli, tapi alat bayarnya berupa barang. Misalnya HP dengan HP, ini barang, ini barang, alat bayarnya berupa barang, sebagaimana alat bayarnya berupa uang dan seterusnya. Sehingga ini tidak disebut jual beli kedua, tapi ini 1 jual beli. Wallahu ta'ala alam.
Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.